Dari zaman kerajaan hingga zaman digital saat ini, metode parenting yang terbaik itu masih menjadi suatu perdebatan, bahkan di berbagai kalangan. Salah satunya adalah hukuman fisik yang dianggap mampu sebagai solusi untuk menertibkan anak, untuk mendisiplinkan anak. Bahkan menurut sebuah penelitian yang ditulis oleh sejarawan Inggris, Nicholas Orne, menyatakan bahwa hukuman fisik diterapkan bahkan dari kalangan atas hingga kalangan bawah. Yang tujuannya apa? Untuk mencegah anak-anak menentang dan memberontak terhadap orang tua tentunya. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya semakin diperbaiki, semakin banyak penelitian yang menuju ke arah yang lebih baik. Mulai ditemukan yang namanya metode-metode disiplin dalam dunia parenting. Ada disiplin positif, gentle disiplin, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar apa itu disiplin positif. Sebenarnya poin utama dari disiplin positif itu adalah gaya parenting yang intinya dan tujuannya adalah membuat seorang anak tidak mengulangi lagi perbuatannya tanpa menggunakan kekerasan, baik kekerasan verbal maupun kekerasan visual tentunya. Nah, seperti apa prakteknya? Contohnya seperti ada kasus anak kita memecahkan sebuah piring kesayangan kita. Nah, ini akan banyak macam-macam sekali orang tua dalam menanggapi. Ada yang orang tua marah, ada yang ngomel-ngomel karena piringnya pecah, dan macam-macam lagi yang lainnya. Nah, disiplin positif pendekatannya adalah yang pertama, kita menyadari bahwa anak kita sudah berbuat salah. Dan kita yakin pasti dia sudah merasa bersalah. Sehingga dia menangis, kemudian kita datangilah dia. Kita bilang ke anak kita, oke nak, nggak apa-apa. Lain kali hati-hati ya. Kalau ada seperti ini, dijaga lagi. Kemudian kita ajak anak kita untuk membersihkan dan lain sebagainya. Nah, inilah disiplin positif. Kita mengajarkan tanggung jawab kepada dia dengan pola pendekatan yang baik, yang tidak merusak mental anak. Dan ini sangat sering sekali kalau kita ketemu di dunia-dunia dimanapun ya. Kadang ada anaknya berbuat salah, orang tuanya langsung reaktif, langsung marahi dan lain sebagainya. Nah, disiplin positif tidak seperti itu. Nah, selanjutnya poin yang kedua yang saya ambil dari buku ini adalah macam-macam gaya pola asuh atau macam-macam gaya parenting. Di antaranya ada authoritative parenting, ya, kemudian ada permissive parenting, kemudian ada authoritative parenting, dan yang satunya adalah uninvolved parenting. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah otoriter, gaya otoriter atau authoritarian parenting, yaitu gaya yang pola asuh terhadap anak dengan tuntutan yang tinggi, ekspektasi kepada anak yang tinggi, tapi responsibilitasnya rendah. Artinya apa? Orang tua di gaya ini biasanya cenderung keras ke anak. Pendidikannya keras dan lain sebagainya. Inginnya anaknya prestasi, inginnya anaknya juara, tapi sedikit sekali menuntunnya, sedikit sekali pola penghargaan terhadap anak. Sehingga yang terjadi adalah efeknya anak merasa tidak dicintai, anak merasa terlalu ditekan. Sehingga nanti efeknya anak akan menjadi tidak percaya kepada orang tua, sehingga ia akan menjauhkan hubungan anak dengan orang tua. Kemudian yang kedua ada permissive parenting. Pola parenting permisif ini pola yang cenderung memanjakan anak, cenderung menuruti apapun yang dimau anak. Dan ini juga sangat tidak baik. Kenapa? Karena anak merasa bahwa keinginannya harus dituruti, keinginannya harus dijalankan oleh orang tua. Efeknya yang terjadi, anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh permissive parenting, dia akan cenderung mendapatkan nilai yang kurang baik. Jadi di sini itu orang tua cenderung memanjakan, menuruti yang dimaukan, sehingga anak bisa menjadi tantrum dan lain sebagainya, sehingga dia akan mengalami kesulitan ketika berhubungan dengan sosial, ketika berhubungan dengan orang lain. Kemudian ada uninvolved parenting. Ini gaya parenting yang saat ini sering sekali ada di zaman sekarang, yaitu di mana orang tua seakan acuh tak acuh terhadap anaknya. Mereka memberi makan, memberi mainan, menyekolahkan anak, tapi kurang respect, kurang reaktif dengan apa yang ditunjukkan anak. Contohnya ketika anak mendapatkan penghargaan dari sekolah, anak mendapatkan nilai yang baik, orang tua mau macam uninvolved ini ya wis biasa aja, ya wis oke, selesai dan lain sebagainya. Ada negatifnya, yaitu menjauhkan emosional anak dengan orang tua, sehingga anak dan orang tua tidak akan dekat. Nah, ini resiko sekali. Karena apa? Ketika anak dan orang tua itu bukan menjadi seorang yang dekat, maka anak akan mudah
terkena pengaruh dunia luar. Selanjutnya adalah gaya parenting autoritatif. Nah, autoritatif ini adalah gaya yang tuntutannya wajar, ekspektasi ke anak wajar, disertai dengan respon yang tinggi, sehingga cenderung menuntun anak bagaimana anak mendapatkan prestasi, bagaimana anak mencapai tujuannya. Lah, ini autoritatif. Tapi ekspektasinya biasa, wajar, sesuai kebutuhan anak. Dan karakternya adalah anak menjadi sosok yang disiplin, menjadi anak yang konsisten, dan anak bisa mengutarakan pendapatnya. Bisa juga gaya ini disebut dengan gaya demokrasi. Artinya hubungan anak dan orang tua ini seperti open minded. Orang tua ia kadang salah, bisa dikritik anak dan lain sebagainya. Dan sampai saat ini authoritative parenting dianggap sebagai pola yang paling efektif dan bermanfaat bagi seorang anak. Nah, Bapak dan Ibu, jenengan pakai pola yang mana? Apakah pola VOC yang pertama, otoriter? Apakah yang kedua, cenderung memanjakan anak, menganggap anak sebagai seorang teman, dan lain sebagainya? Atau yang cenderung cuek kepada anak? Atau yang keempat, disiplin plus responsibilitas yang baik. Oke, saya kira cukup belajarnya hari ini di buku Disiplin Positif. Jangan bisa baca, Bapak Ibu semua bisa baca bagaimana agar anak-anak kita bisa tumbuh kembang sesuai dengan yang kita harapkan. See you next time.